Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Farid Aljami MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Big Data di kelas A126703. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rini Anggraini dengan NIM A12 2021 Di sini saya akan menceritakan hasil analisis data dengan menggunakan pemodelan decision tree pada studi kasus bank. Nah, yang pertama kita melakukan import library. Di sini ada banyak library pada Python, ada Pandas, ada Seaborn, ada Matplotlib, ada NumPy, dan lainnya. Setelah itu, kita melakukan input dataset dengan menggunakan import dataset Pandas sama dengan vd.read csf, add content, drive, my drive, big data, crx.data, di mana crx.data ini merupakan datasetnya. Setelah itu, datasetnya kita lihat dan hasilnya ternyata sudah terimport, tetapi nama kolomnya masih 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita ganti saja dengan kolom. Bagaimana sih cara menggantinya? Untuk menampilkan ke kolom yang sebelumnya tadi, mari kita cetak dengan dataset.column A1, A2, A3, A4, di mana ketika kita lihat ternyata hasilnya sudah tercetak oleh dataset.head dan dataset.tail. Ada atribut A1, A2, A3, A4, dan seterusnya. Head itu untuk menampilkan 5 data teratas dan tail itu untuk menampilkan 5 data terbawah. Selanjutnya, lanjut pada bab 2, yaitu untuk menganalisis karakter data, di mana bab 2 ini menganalisis seperti apa sih distribusinya, seperti apa sih datanya, dan apa aja sih yang ada di data ini. Yang pertama, kita bisa pakai dataset.info, di mana untuk melihat garis besar data ini, jumlahnya berapa, jenisnya apa, dan data apa saja. Di sini bisa dilihat datanya ada 690 record dengan 16 atribut dan beberapa tipe data, ada objek, ada float, dan ada integer. Setelah itu, kita coba describe data dengan menggunakan dataset.describe include parameter include sama dengan all, di mana untuk mengetahui mean, median, dan juga quarter dari data. Di sini semua atribut bisa terlihat. Di sini juga dapat melihat jika atribut yang ada tanda tanya. Nah, setelah kita lihat ada tanda tanya di bagian atribut A2. Nanti kita cari tahu tanda tanya ini maksudnya apa. Seperti apa yang tadi data describe ini hanya untuk, dan setelah itu kita lihat data describe-nya. Namun di sini data describe-nya hanya untuk data numerik, di mana datanya ada A3, A8, A11, dan A15. Kemungkinan data yang numerik ini datanya tidak perlu di cleaning. Setelah yang head dan tail ini tidak perlu dijelaskan. Kemudian ada masuk pada distribusi kelas, yang tentunya distribusi kelas pertama adalah A16, di mana di sini kita memakai fungsi value count. Yang kita ketahui di kelas A16 itu ada minusnya 383 dan plusnya itu ada 307. Yang mana kita ketahui dari nilai ini datanya kemungkinan besar ada balance, dan kita juga bisa melihat dalam bentuk grafiknya, yaitu di sini pakai Seaborn, dan kita bisa lihat di sini minus lebih banyak daripada plus, tetapi distribusinya itu balance. Selanjutnya, lanjut pada distribusi atribut fitur A1, di mana kita bisa cari tahu dulu di A1 itu kita menemukan ada A, B, sama tanda tanya. Nah, B-nya itu ada 468, A-nya itu ada 210, dan tanda tanyanya itu sebanyak 12. Dan ini merupakan grafiknya dari atribut A1. Kita juga bisa mengkomparasikan atribut A1 dengan A16. Jadi ketika kita ingin tahu A1 yang
B itu minus berapa dan plusnya berapa, A itu minusnya berapa dan plusnya berapa, dan juga tanda tanyanya. Dan kita bisa ketahui distribusi melalui grafik ini, di mana ketika kita melakukan komparasi. Selanjutnya, pada atribut berikutnya, di mana ini ada A2, dan dari sini bisa kita ketahui jika distribusi data atribut A2. Jenis datanya data kontinu, dan jumlah datanya banyak, ada macam-macam, ada 12, ada 9, ada 7, ada 6, dan ada tanda tanya. Karena ini datanya kontinu, dan lanjut bisa kita lihat ke bawah untuk grafiknya. Wah, ternyata lumayan panjang sekali, dan kita coba klik grafik ini. Nah, ini secara garis besarnya seperti ini, dan karena ini nilai kontinu, jadi kita juga bisa melakukan komparasi yang sama seperti yang tadi. Untuk setiap nilainya itu, di setiap nilai kelasnya A16 itu, dan di A2-nya ada beberapa banyak, contohnya ini ada tanda tanya, ada minus banyak 2, dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, kesimpulan dari membaca distribusi atribut fitur kurang lebih sama dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya dari A1 sampai A15. Selanjutnya, kita masuk pada tahap korelasi. Setelah kita ketahui dari distribusi dari atribut sama kelasnya, kita lanjut analisis dengan melihat korelasi setiap atribut di tabel. Nah, di sini kita menggunakan fungsi dataset.core, di mana grafik yang ditampilkan itu masih ada 4 atribut saja. Nah, lo kok cuman ada 4 atribut atau 4 kolom saja? Padahal kan kita ada 16 kolom. Nah, ini bisa terjadi karena data yang dibaca hanya data yang numerik saja. Jadi, tipe data yang lain seperti objek dan lainnya itu tidak terbaca di korelasi, meskipun isinya itu data numerik. Seperti contoh tadi atribut A2, itu kan data kontinu, di mana itu harusnya bisa ditampilkan di korelasi, tetapi ini tidak bisa karena ada tipe data yang objek. Nah, ini di temuan juga sudah terdapat beberapa fitur yang bernilai tanda tanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa tanda tanya adalah menandakan nilai yang hilang dan korelasi matriks tidak bekerja sebab tipe data yang tidak tepat adalah objek. Nah, kemudian selanjutnya ada bab 3 di mana melakukan validasi data. Kita tahu sebelumnya di analisis itu masih ada missing value. Kemudian masih adanya data yang berbentuk objek dan harus dirubah ke dalam bentuk numerik, dan atribut tidak keluar itu ada A12, A2, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, A13, A14, dan A16. Nah, setelah itu kemudian lanjut ke menentukan objek data. Di sini ada A16 kita jadikan sebagai label, dan A1 sampai A15 kita jadikan atribut. Lalu masuk pada bab 5 ini, di mana ini merupakan cleaning data, di mana yang sudah kita ketahui ada data yang tanda tanya, dan harus kita rubah menjadi null, tapi di Python itu bahasanya none, dan kita bisa pakai dataset.replace. Tanda tanya dengan numpy.none, di mana ini mengubah semua yang ada tanda tanya menjadi none. Dan setelah kita rubah, lalu kita cek lagi dengan head dan tail. Nah, akan tetapi head dan tail secara kebetulan tidak ada data yang berbentuk tanda tanya atau data yang terkena missing value. Maka dari itu, kita cari dengan cara lain, yaitu describe sama dengan parameter include.all, di mana di sini sudah bisa kita lihat bahwa tidak ada tanda tanya, dan berarti yang tanda tanya tadi sudah berhasil kita rubah menjadi null. Nah, setelah kita merubah missing value, maka kita atasi missing value-nya atau memperbaiki data yang hilang, dan kita lihat dulu dengan dataset.info.
di mana kita bisa lihat jika jumlah di setiap atribut jumlah recordnya berbeda, ada yang 678, ada yang 690, 684, 681, 677, dan ini juga mengindikasikan adanya missing value, dan kalau tadi kan masih berbentuk tanda tanya, jadi Python ini pahamnya kayak, oh ternyata dataset ini tuh masih ada value-nya, padahal value-nya itu tanda tanya yang harusnya menggambarkan missing value. Dan kalau sekarang ini sudah bisa. Kemudian kita cek dengan is null apakah sudah benar dan ada datanya, oh ternyata ada bernilai true, dan missing value itu ternyata ada A1, A2, A4, A5, A6, A7, dan A14 dengan tipe data objek. Dan kita bisa pakai dataset.isna.sum untuk mengecek tiap jumlah missing value di atribut. Dan kita juga bisa pakai presentase, ada A1 dengan 1,73, A2 1,73, A4 0, dan seterusnya. Dan dikarenakan presentasinya ini cuma 1 sampai 2 dan tidak melebihi 50%, maka record ini harus kita perbaiki nilainya atau kita isi nilainya. Dan dimana kita terlebih dahulu memeriksa distribusi missing value-nya. Dan dari grafik ini, kita bisa lihat missing value-nya cukup tidak beraturan atau bisa dikatakan random. Nah, setelah itu dikarenakan ini fiturnya minus dari 50, maka harus kita isi dengan perbaikan. Satu perbaikannya, di mana A1 ini kita perbaiki dan kita isi dengan modus. Kenapa harus kita isinya A1 itu modus? Karena atribut A1 itu adalah data jenis kategorikal, dan yang mana data jenis kategorikal itu secara umum ditangani missing value-nya dengan modus, dan sedangkan A2 ini menggunakan median, di mana A2 ini merupakan data kontinu. Nah, sama halnya juga dengan A4, A5, A6, A7 menggunakan modus, dan A14 menggunakan median. Nah, setelah kita atasi missing value-nya, kita cek kembali, dan record atribut sudah 690, yang artinya missing value-nya sudah berhasil diatasi. Akan tetapi, ternyata kita di sini masih bermain dengan tipe data yang masih berbeda-beda. Di sini ada yang objek, ada yang integer, dan juga ada yang float. Oleh karena itu, kita harus melakukan encoding, dan beberapa mesin learning hanya memahami tipe data numerik. Oleh karena itu, data yang bertipe kategorikal harus dirubah ke numerik, dan kita lakukan encoding. Dan di sini saya memindahkan datasetnya ke DF untuk berantisipasi atau untuk berjaga-jaga agar tidak ada kesalahan. Contohnya untuk mencetak DF ini sama seperti dataset. Dan ini kita melakukan encoding yang mana data yang berjenis kategorikal kita rubah ke dalam bentuk numerik, dan di sini menggunakan label encoding yaitu dengan fungsi cat.codes. Dan selanjutnya itu kita lihat lagi di bagian info, ternyata yang objek yang kategori sudah berubah menjadi integer, tetapi masih ada 2 atribut yang masih nilainya objek. Nah, ini perlu kita ganti, yang mana itu tadinya data objek yang harus diganti ke float. Kenapa kita gantinya ke float? Karena tipe data A2 dan A14 itu continue, ada kayak komanya atau desimal. Nah, lalu kita cetak di describe, di mana describe ini sekarang sudah muncul semua, yang artinya semua data sudah menjadi numerik. Dan selanjutnya kita harus menghapus nilai yang bernilai konstan.
di mana kita bisa lihat di df info dan belum bisa kita ketahui apakah ada nilai konstan atau tidak. Maka dari itu, kita coba untuk memanggil fungsi df.log.apply.nunic, di mana ini untuk mengecek apakah ini ada konstan atau tidak, dan ternyata dari semua dataset tidak ada dan tidak berkurang, berarti datasetnya yang kita gunakan itu aman. Kemudian kita cek kembali korelasi yang part 2-nya. Untuk korelasi yang saat ini, semua kelas dan atributnya bisa bermunculan dikarenakan data yang sebelumnya masih objek, sudah berubah menjadi numerik, jadi semua atribut bisa ditampilkan di korelasi. Dan di sini juga bisa dilihat yang paling kelihatan korelasinya ada di A9 dan A16. Dan kemudian kita cek box plotnya untuk cek distribusi dari atribut-atribut yang dimana di sini kita mengetahui bahwa atributnya terdapat outlier. Hanya saja Aksesi tidak melakukan perbaikan outlier ini untuk kebutuhan UTS. Nah, lanjut ke bab 7. Lanjut di sini menentukan label data dan mulai mempersiapkan untuk pemodelan data, di mana ini kelas kita ditaruh di Y untuk kelas A16 ini kelasnya itu ditaruh di variabel Y dan atribut-atribut kita ditaruh di variabel X. Dan kita bisa lihat X ini semua atribut dan kalau yang Y itu label atau kelasnya. Dan setelah itu kita membuat split datanya untuk split data untuk data original, jadi data tidak dinormalisasikan. Di mana di sini kita menggunakan perbandingan training datanya itu 60 dan tesnya itu adalah 0,4. Dan kita juga melakukan untuk data normalisasi, di mana normalisasi ini menggunakan standar scalar dan melakukan split data, dan kemudian ini mempersiapkan model untuk membangun decision tree, lalu melakukan pemodelan data original. Nah, di mana parameter ini menghasilkan model kriteriannya itu gini, max depth-nya itu 1, sample width-nya itu 1, min sample split-nya itu 2, random state-nya itu 42, dan kita melakukan hal yang sama di pemodelan normalisasi dengan parameter hasilnya itu ada model kriterianya gini, depth-nya 1, sample life-nya 1, min sample split-nya 2, random step-nya 42. Setelah itu, kita melakukan hasil pemodelan. Ini evaluasi, dan ini terakhir kita masuk pada tahap evaluasi data ini, di mana kita lihat akurasi di data original bagaimana, dan ternyata akurasinya itu training setnya itu ada 0,85, precisionnya itu ada 0,8599, recall-nya juga 0,899, akurasi pada test setnya 0,84, precisionnya pada test set 0,84, recall-nya pada test set 0,84. Begitu juga precision dan lainnya di sini. Setelah itu kita juga bisa melihat confusion metric, di mana atribut yang harusnya 0 itu diprediksi 0 sebanyak 118, dan atribut yang harusnya diprediksi 1 diprediksi 0 itu malah 1, hasilnya itu 33. Dan kemudian label yang harusnya itu 1 ada di 116, dan 0 yang harusnya dibilang 1 ternyata benar itu 1, itu ada 9. Dan selanjutnya dengan data normalisasi juga kita cek akurasinya, bagaimana di mana ada training setnya itu 0,85, precisionnya juga 0,85, recall setnya itu 0,8599, akurasi pada test setnya 0,84, precision pada test setnya 0,8
recall-nya juga 0,84, dan kemudian kita lakukan perbandingan dengan yang original. Ternyata secara kebetulan hasilnya itu yang normalisasi dan yang original itu sama. Nah, dan kemudian di sini ada tampilan perbandingan juga di mana data original dan data normalisasi. Dan ini juga ada grafik di mana untuk perbandingan juga. Dan kemudian kita lihat hasil terbaiknya yang akan ditampilkan oleh sebuah pohon, sebuah decision tree-nya, di mana setiap pohon itu memiliki ketentuan sendiri. Nah, di sini ada tingkat satu saja, di mana atribut yang paling berpengaruh itu A9 yang paling pertama, dan apakah A9-nya itu kurang dari 0,5 atau lebih dari 0,5. Nah, jika kurang dari 0,5 itu akan turun ke kiri, dan ya satunya lagi itu turun ke kanan. Mungkin hasil dari decision tree ini lebih simpel dan datanya lebih akurat juga. Nah, untuk penjelasan dari analisis ini dapat kita simpulkan dan kita melihat hasil laporan evaluasinya itu dari pembagian 50 data original, pembagian 50/50 itu trainingnya 0,86, tesnya 0,84, training presisinya itu 0,86, tesnya 0,84, recall-nya 0,86, 0,84, dan 60/40 itu akurasinya itu training 0,85, tesnya 0,84, presisi trainingnya 0,85, tesnya 0,84, recall-nya 0,85, tesnya 0,84, 7/30 itu akurasi trainingnya 0,89, tesnya 0,80, presisi trainingnya 0,89, presisi tesnya 0,80, recall trainingnya 0,89, tesnya 0,80, dan yang 80/20 itu ada akurasi trainingnya 0,8, tesnya 0,7, presisi trainingnya 0,8, tesnya 0,7, recall trainingnya 0,8, tesnya 0,7, dan yang 90/10 itu akurasi trainingnya ada 0,8, tesnya 0,8, presisi trainingnya ada 0,8, presisi tesnya ada 0,8, recall trainingnya itu ada 0,8, dan recall tesnya itu juga ada 0,8. Ada 0,4. Nah, di sini juga data normalisasinya kebetulan juga sama dengan data originalnya, dimana sebelumnya ini kan kita lakukan terlebih dahulu dengan hasil paling bagus, yaitu kita melakukan evaluasi terlebih dahulu, di mana hasil yang paling bagus yaitu 0,4 dan pembagiannya di 60/40. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan analisis manajemen Big Data ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.